Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, warga Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kedung Kandang. Shalom, salam patunggilan. Kita patut bersyukur apabila pagi hari ini kita mendapat perkenan Tuhan untuk membangun ibadah minggu. Meskipun itu berlangsung di rumah kita masing-masing. Namun hati kita tetap menyatu di dalam ibadah minggu hari ini. Perlu kami informasikan bahwa ibadah minggu hari ini merupakan ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2020. Dan akan diadakan penutupannya nanti pada Minggu tanggal 26 Juli 2020. Di tengah-tengah kegiatan bulan keluarga tersebut akan ada kegiatan pekan unduh-unduh, pekan perayaan persembahan yang akan diberlangsungkan. Pembukaannya pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 dan penutupannya pada Minggu 19 Juli 2020. Terkait dengan bulan keluarga dan pekan unduh-unduh ini, mari Bapak Ibu kita sekalian terus lebih tekun berdoa untuk memperkokoh perjalanan hidup keluarga kita masing-masing lebih mesra dan intim di dalam Tuhan Yesus. Perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa di dalam pekan unduh-unduh akan diadakan persembahan-persembahan natura, uang, dan yang lain-lain yang mungkin bisa dipersembahkan dari kita. Dan ini semua akan diatur oleh panitia pekan unduh-unduh. Dengan demikian nanti akan diterbitkan iber-iber yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pekan unduh-unduh ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini pula atas nama jemaat seluruhnya ingin menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ini tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli memperingati hari ulang tahun perkawinan sekaligus juga ulang tahun kelahiran. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Baiklah, mari kita sekarang bersama-sama membangun ibadah dengan lebih tekun menghadap Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di awal ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 454 ayat pertama dan kedua. Apa
aku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap keluarga Tuhan yang penuh kasih, mari kita bersama masuki ibadah ini di dalam saat yang teduh. Dan hendaknya setiap kita menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu pada saat ini di dalam kami menghayati bulan keluarga, kami alami dan kami lakukan hanya di dalam rahmat dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam doa penyerahan diri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, yang setia, Allah yang rahmani, yang mengasihi kami dengan cinta seperti kasih seorang ibu. Pada saat ini Tuhan, kami berteduh di hadapan-Mu bersama dengan keluarga-keluarga kami di dalam persekutuan iman kami pada pagi hari ini. Kami menghayati setiap keluarga yang telah Tuhan panggil untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga-keluarga kami. Namun kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami ya Bapa. Ampunkanlah kami, baik di dalam kehidupan membangun keluarga kami yang seringkali kami tidak setia. Seringkali kami melukai hati suami, melukai hati istri, melukai hati anak-anak, dan juga kami melukai hati orang tua kami. Tuhan, ampunkanlah kami. Ampunkan gereja kami ya Tuhan, jikalau di dalam pelayanan seringkali kami mengabaikan keluarga-keluarga, dan juga seringkali kami belum mampu mewujud nyatakan cinta seperti yang Tuhan harapkan. Ampunkan bangsa dan negara kami di dalam setiap pergumulan menghadapi wabah COVID-19 ini, kami belum bersehati. Kami menyerahkan segala kelemahan diri kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kesempatan hari ini semakin membuat kami teguh dan percaya atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan doa permohonan kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa dan setia. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama sambut menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan
untuk semuanya. Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, tiba saatnya kita akan membaca dan menggumuli firman Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi dalam ibadah pagi ini, kami akan membaca dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menerangi hati pikiran kami, setiap warga jemaat, terlebih Bapak Pendeta Kukuh yang akan melayankan firman. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, di dalam kami mengikut Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan, dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, sehingga kehidupannya semakin diubahkan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, bait yang pertama, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Shalom. Keluarga-keluarga Tuhan dimanapun panjenengan berada, puji syukur pada saat ini kita boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan hari ini cukup singkat namun begitu bermakna. Kalau kita boleh menghayati bacaan ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Jika panjenengan, kita semua diminta memilih, kalau saya memiliki jas dan juga baju kaos yang lusuh, kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Iya, sering kita akan memilih jas yang bagus. Atau bahkan kalau kita diminta memilih antara mobil dan sepeda ontel, kira-kira mana yang menjadi pilihan kita? Iya, tentu seringkali orang akan memilih mobil itu. Tidak salah, namun inilah sebenarnya potret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali orang akan memilih kehidupan yang sering tergambar, terasa nyaman, baik, dan seterusnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itulah sebuah gambaran banyak orang seringkali memandang muka, dan itu bagi Yesus dan berita Injil menjadi konsep yang salah sebenarnya. Seringkali orang mengukur keberadaan orang lain dengan melihatnya. Bagaimana perawaannya, kalau dalam bahasa Jawa disebut sopo siro, sopo ingsun. Dilihat dia orang sederhana, orang miskin, atau orang tidak punya. Seringkali tidak diperhitungkan, bahkan tidak diberi tempat yang pantas. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu juga seringkali yang terjadi di tengah kehidupan kita? Kalau ada orang yang sederhana, ya sudahlah, enggak usah dianggap terlalu. Tapi kalau kita melihat, tapi sebaliknya kalau kita melihat ada orang yang parlente, bajunya bagus dan seterusnya, seperti meyakinkan selalu mendapatkan perhatian. Dan bahkan lucunya lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita mengetahui bagaimana kalau memposisikan seseorang. Saya jadi ingat di sebuah tempat kalau pas hari raya, tempat duduk yang empuk itu untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk orang-orang yang lain itu diletakkan tempat duduk yang cukup keras, dari kayu dan seterusnya. Ternyata menjadi suatu yang miris kalau kita melihat keadaan itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal yang menarik saat kita mendengar kisah tentang tukang kebun yang bertamu di sebuah rumah, yaitu rumah seorang dokter. Tukang kebun itu datang malam-malam, jam 1 malam kita bayangkan. Dia datang mengetuk pintu rumah seorang dokter tadi. Dengan malas, dokter tadi sebenarnya enggan membukakan pintu. Tapi dia berusaha membuka pintu itu melihat seorang tukang kebun yang kondisinya biasa dan cenderung lusuh. Setelah melihat tukang kebun itu dengan bergegas, sang dokter itu berangkat. Apa yang membuat sang dokter tadi segera berangkat? Karena kita tahu bahwa ternyata tukang kebun itu disuruh oleh Pak Lurah yang adalah seorang yang sangat disegani oleh dokter tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu mengingatkan kita untuk tidak melihat hanya dari kulit luar seseorang saja. Kita diajak untuk mengingat bagaimana seseorang yang ada di balik keberadaan orang itu. Tidak selalu melihat apa yang ada di depan sosok itu. Lalu apa kaitannya dengan bacaan hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita melihat konteks bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan hari ini adalah kelanjutan dari pesan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan pada teks hari ini, itu merujuk kepada pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Kalau kita melihat di ayat 40-42 jelas ditunjukkan bagaimana menunjukkan tentang anugerah yang diberikan kepada orang yang menerima tentang utusan Tuhan Yesus di dalam hidup. Lalu pertanyaannya, siapa utusan itu? Bapak, Ibu, Saudara, yang menjadi utusan itu adalah kita semua. Dan disinilah dalam teks ini ditunjukkan bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan juga menyertai perjalanan kehidupan kita. Saat kita mewartakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan ini. Maka pandanglah sang pengutus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan ini setiap orang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita dan kebenaran. Baik usia muda, baik usia tua, baik orang yang sehat maupun yang sakit, baik orang yang kaya, orang yang miskin, dan apapun profesi dan latar belakangnya. Tidak bisa kita berkata, oh karena dia muda maka dia tidak mampu. Tidak. Oh dia kehidupannya miskin sederhana, tentu kalau diberi tanggung jawab belum tentu bisa. Belum tentu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua dipakai oleh Tuhan. Jangan kita pernah memandang seseorang hanya berdasar dari sebelah mata. Jangan pernah kita memandang seseorang
karena dia sederhana, karena pekerjaannya biasa-biasa saja, atau bahkan karena latar belakangnya. Mari kita ingat cerita di awal tadi. Kalau kita melihat kisah di awal, bagaimana seorang tukang kebun yang datang kepada seorang dokter, tapi seorang dokter tadi melihat ada Pak Lurah di balik itu. Kalau kita Bapak Ibu dan Saudara, kita yang diutus ini, di balik kehidupan kita ada Allah yang penuh kuasa dan yang besar, yang telah mengutus kita. Sehingga tidak patut kalau kita masih ragu di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan kembali bagaimana saat ini kita masuki bulan keluarga. Setiap keluarga dan juga pribadi-pribadi yang ada di dalamnya itu diutus dan menjadi utusan Allah. Setiap keluarga dan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya bisa dipakai oleh Allah untuk mewartakan kasih dan kemuliaannya. Lupa apakah anak-anak kecil itu juga? Iya. Jangan salah Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun anak-anak kecil ini mereka juga menjadi bagian dari subjek yang indah yang bisa dipakai oleh Allah. Kalau kita ingat lagu anak-anak saat akan berdoa, mereka akan menyanyi, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Perhatikan, dari lagu itu kita boleh terinspirasi lagu dari jari kelingking ku sayang. Kita dari 5 jari ini maka semua berharga, semua menjadi subjek akan karya Allah. Mari kita bersama masuk di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam bulan keluarga ini. Jadilah saksi Kristus di tengah kehidupan keluarga kita bersama. Setiap pribadi dalam keluarga adalah berharga, maka pandanglah Yesus di dalam membangun keluarga kita. Selamat membangun bulan keluarga, selamat menghayati cinta Allah di tengah keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita satu hati dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang telah Tuhan nyatakan di dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang boleh Tuhan panggil menjadi utusan Tuhan di tengah kehidupan ini. Ampunkan kami Bapa, jikalau seringkali kami lalai. Kami percaya di tengah wabah COVID-19 ini setiap keluarga-keluarga kami boleh mewujud nyatakan cinta Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama membuka bulan keluarga 28 Juni sampai 26 Juli. Kiranya di dalam bulan keluarga ini kita bersama saling membangun cinta, terlebih lagi menyemangati keluarga kita masing-masing. Mari kita saling bergandengan tangan, kita menyanyikan berkatilah keluargaku. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhan, oh Tuhan, berkati mamaku dan juga papaku serta semua
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Kristen di muka bumi, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya untuk kita bersyukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Untuk mendasari kita mengaturkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Ibadah kami hari ini biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang begitu mencintai kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan juga keluarga kami
dimanapun mereka berada, baik yang ada di luar kota maupun di luar negeri, dan juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka saat ini sedang berada. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang boleh bersama membangun ibadah bersama dan juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami menyerahkan seluruh penatua diaken jemaat Tuhan, kami menyerahkan pelayan organis, pandu puji, multimedia, dan juga karyawan gereja. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini masih di rumah sebelum mereka memasuki sekolah. Kiranya Tuhan berikan mereka ketekunan, biarkan di tengah kebosanan anak-anak kami boleh tetap setia di dalam belajarnya, tetap setia di dalam doa dan bersekutu bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan setiap orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya. Kiranya Tuhan Engkau berkati dengan kesabaran. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh warga sepuh Adi Yuswo yang saat ini juga masih belum bersekutu bersama. Kiranya tetap Tuhan berikan sukacita, hati yang gembira, dan biarlah warga sepuh Adi Yuswo tetap ada di dalam kasih dan rahmat-Mu. Bapa Surgawi, di tengah ibadah kami hari ini, kami telah mengumpulkan ungkapan syukur. Kiranya Tuhan berkati, sucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menjadi ungkapan syukur kami untuk kami wujud nyatakan di waktu-waktu yang akan datang. Berkati setiap pribadi keluarga yang ambil bagian di dalamnya, karena kami percaya ungkapan syukur kami akan senantiasa terwujud di dalam kehidupan kami karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit dan berbeban berat. Bapa Surgawi, terkhusus kami berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Ibu Suprapto Adi Josio yang saat ini masih dirawat di rumah. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya, di dalam semangatnya untuk menjalani proses cuci darah. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko yang boleh tetap setia. Kiranya Tuhan berkati Bapak Handoko di dalam keteguhan hatinya, di dalam proses kesehatannya. Kami serahkan Ibu Suryanto di dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan berikan semangat dan juga harapan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman, kiranya Tuhan memberkati di dalam usianya yang semakin sepuh. Kami menyerahkan Bapak Subroto di dalam proses pemulihan kesehatannya dan juga di dalam proses latihannya. Biarlah Tuhan berkati di dalam kesehatan Bapak Subroto. Kami juga menyerahkan Ibu Lulu Koirul Joko Wahyudi, kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam kesehatan Ibu Joko Wahyudi. Kami percaya orang tua kami ini tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi beban berat kehidupannya. Kami berdoa untuk Bapak Andri Subandi dan Ibu yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumarah di dalam proses perawatannya melawan sakit kanker yang diderita. Tuhan berkati. Ibu Christine Mayani yang sampai saat ini juga boleh berjuang dengan perawatan cuci darahnya, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito yang saat ini Tuhan boleh tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu. Kiranya Bapak Yoni Warsito Tuhan berikan kekuatan, terlebih lagi kemampuan untuk boleh tetap bersyukur atas anugerah-Mu. Biarlah Tuhan memampukan Bapak Yoni di dalam menghadapi sakit kanker yang diderita. Kami berdoa untuk Ibu Sundari pasca operasi amputasi, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga menyerahkan Ibu Yoyo yang saat ini juga boleh tetap Tuhan berikan anugerah sukacita, kekuatan, penghiburan, dan kiranya Tuhan menolong di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Kami menyerahkan anak Bunga Putri Lestari yang saat ini di dalam proses pemulihan pasca perawatan di rumah sakit umum. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini semua dan juga keluarga yang mendampingi hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong. Mampukan kami sebagai bagian dalam gereja Tuhan. Kami boleh saling menopang, saling berbagi rasa, sekalipun kami dibatasi oleh jarak dan waktu. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan sukacita bagi yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima pengutusannya. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Percayalah Tuhan akan menyertai setiap keluarga-keluarga Tuhan dengan damai sejahtera. Mari kita menyanyi dari lagu rohani populer, Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bagi kami Engkau segalanya. Mari kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, keluarga yang telah Tuhan panggil untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui keluarga kami masing-masing. Terlebih lagi keluarga Tuhan di Gereja Kristen Cewetan. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan dan rahmat, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh karunia dan di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, meja makan saudara, saat ini penuh damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dengan sepenuh ucapan syukur Bapak Ibu, ibadah kita hari ini, Minggu 28 Juni 2020, yang merupakan pembukaan bulan keluarga dan sekaligus persiapan untuk Pekan Unduh-Unduh 2020, selesai. Namun demikian bukan berarti kita lalu terpisah, tetap kita bersatu dalam hati. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Amin.